Halo, selamat malam. Selamat malam, Ratu. Apa kabarnya Mbak Hol? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya tuh? Iya, alhamdulillah baik. Udah lama banget ya kita nggak diskusi. Jadi teman-teman semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam Waalaikumsalam. ini aku akan kembali melakukan diskusi sama Mbak Holi. Jadi teman-teman semua, setelah beberapa bulan ya kita dari founder Damas Juris mungkin tidak melakukan aktivitas-aktivitas seperti diskusi, mengisi konten dan lain-lain. Hal tersebut mungkin karena ada beberapa kesibukan dari masing-masing aku sama Mbak Holi ya, karena memang lagi padat-padatnya ada beberapa agenda yang mungkin kita lakukan bersama-sama. Nah, hari ini kita kembali untuk melakukan diskusi secara santai, tapi benar-benar santai ya teman-teman. Kita malam ini akan istilahnya sharing session ya. Jadi kita akan sharing bagaimana pengalamannya Mbak Holi selama masa pandemi dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi jujur teman-teman semua, di masa pandemi ini Mbak Holi sendiri itu aktif dalam melakukan kegiatan dan juga ikut praktik dalam penyelesaian masalah kepailitan, tentu sama kantor hukum kepailitan, kantor advokat kepailitan yang juga ternama ya di Jawa Timur tentunya Mbak Holi ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin kita langsung saja ya teman-teman semuanya. Malam ini kita dengarkan langsung bagaimana sih cerita pengalaman Mbak Holi selama masa pandemi ini mengerjakan kasus-kasus pilot ataupun berkecimpung dengan permasalahan-permasalahan dunia bisnis ya selama pandemi. Mungkin langsung Mbak Holi ya. Mungkin bisa diceritakan Ya bagaimana tuh. pengalamannya Mbak Holi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. saya sama Ratu ini sebenarnya rutin diskusi ini biasanya 1 minggu 2 kali ya tuh. Tapi karena beberapa Ya hari ini harusnya gitu, memang tapi beberapa hari vakum. iya 1 bulan ya tuh ya kita vakum ya karena kesibukan. Iya, satu Mungkin bulan vakum. sekarang posisinya lagi di Dompu, di NTB mungkin ada beberapa kegiatan. Saya juga di Banyuwangi ada beberapa kegiatan, lebih tepatnya sedang ada beberapa pekerjaan. Kebetulan efek COVID tuh, karena efek COVID-19 ini sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan khususnya di bidang hukum bisnis, hukum perdata seperti itu tuh. Nah, salah satunya kalau di Banyuwangi itu sekarang lagi ada beberapa seperti perusahaan, kemudian koperasi itu sedang ini tuh, sedang turun-turunnya gitu. Jadi manajemen dari perusahaannya itu sedang nggak bagus seperti itu ya. Kalau kita lihat ini sih sudah ada hampir 3 koperasi kalau di Banyuwangi itu yang sudah mau pilot tuh. Nah, beberapa di antaranya itu didirikan itu tahun 86, kemudian tahun 90-an. Jadi koperasi-koperasi yang sudah didirikan sejak tahun 80-an itu sekarang udah mulai menurun karena mungkin manajemennya selain dari COVID ini menekan masalah perekonomian, itu juga nggak ada solusi lain gitu tuh. Nah, sebenarnya begini, teman-teman, banyak dari kita itu yang tidak memahami konsep dari kepailitan. Biasanya kalau misalkan koperasi itu mengalami penurunan atau dominan ke penggelapan tuh, itu biasanya dilaporkan ke kepolisian. Jadi atas dakwaan penggelapan. Padahal nanti kalau di kepolisian itu nggak bisa menangani itu karena nggak ada urusan berkaitan dengan hukum pidana dalam hal ini yo. Nah Iya, seperti itu. Kemudian biasanya solusi dari kepolisian itu untuk melakukan ini akuntabilitas atau membentuk suatu tim baru itu untuk melihat keuangan dari koperasi. Nah, biasanya kepolisian menyarankan seperti itu. Namun kan yang untuk mengembalikan uang dari para kreditur sebenarnya itu bukan masuk ke hukum pidana tuh, tapi kepailitan. Jadi iya benar-benar. kalau dilaporkan ke kepolisian sebenarnya itu nanti akan berdampak bahwa kamu bersalah melakukan penggelapan, ya sudah kamu masuk pidana, kamu masuk penjara, tapi kan uang tidak kembali. Nah, tapi Iya, kalau konsep kepailitan, kamu dinyatakan bersalah, itu nanti yang bertanggung jawab tuh, atau yang melakukan suatu pertanggungjawaban ada dua tuh. Yang dipilotkan itu bisa badan hukum atau perorangan. Nah, perorangan itu adalah pengurus.
seperti itu ya. Sebentar. Heeh. Nah, itu perorangan tuh pengurus dari koperasi itu. Kalau dalam hal ini koperasi ya tuh. Jadi nanti yang dipilotkan itu bisa mempilotkan antara badan hukumnya atau pengurus koperasinya. Nah, kebetulan yang saat ini sedang saya tangani bersama teman-teman itu adalah mempilotkan berkaitan dengan badan hukumnya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, perlu kita ketahui itu bahwa siapa sih yang dikatakan sebagai sebenarnya dinyatakan sebagai kreditur, sebagai debitur gitu kan. Nah, sebenarnya kita belajar di dasar-dasarnya itu aja sih. Kita belajar santai aja ya Tia malam ini. Iya, siap. Kita mau santai. Ini kan sifatnya sharing. Iya. Nah, ini kebetulan ini tuh teman-teman ada yang sudah masuk lagi mengikuti diskusi. Selamat datang bagi teman-teman sebelumnya. Nah, ini Iya, lagi siapa? bahas, jadi gini teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi saya sama Ratu ini lagi karena udah lama nggak diskusi bareng, kemudian lama nggak ketemu, jadinya malam ini kita cuman bahas isu-isu aja ya tuh ya, dampak dari COVID-19, terus aktivitas saya sama Ratu apa aja, terus kemudian enggak yang susah-susah kok, enggak yang berkaitan dengan isu politik dan lain sebagainya. Wah, ada Ini pertanyaan menarik nih, tapi jujur yang jawab Mbak Holi ya. Karena materinya hari ini Mbak Holi ya. Nanti di akhir ya. iya ini pertanyaannya agak agak susah tuh pertanyaan dari Mas Syafir ini soalnya ini mesti berhubungan dengan ini dia mesti berhubungan dengan hal-hal yang berbau percintaan tuh. Sedangkan kita Hehe. malam ini nggak membahas berkaitan dengan percintaan. Langsung ya Tia. Jadi kalau misalkan Ya. kalau membahas berkaitan dengan dampak seperti itu sih kita harus lihat dulu tuh dasar hukumnya. Kita harus lihat di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kewajiban tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut sebagai KPKPU seperti itu ya. Nah, di situ dijelaskan berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang bisa diajukan suatu kepailitan itu apa saja. Kemudian apa yang dimaksud dengan kepailitan? Nah, kepailitan itu sebenarnya berkaitan dengan sita umum atas kekayaan dari debitur. Nah, kalau kita sebagai orang hukum kan tahu ya, kalau misalkan kreditur ini sebenarnya si pemegang uang. Kreditur itu adalah si pemegang uang, sedangkan debitur kalau dalam hal ini adalah dia itu sebagai pihak kedua pihak kedua yang memiliki hubungan keperdataan dengan si kreditur. Jadi kepailitan itu faktor apa istilahnya ya? Unsur pertama dinyatakan suatu kepailitan itu harus adanya suatu unsur perdata tuh hubungan keperdataan. Dalam hal ini adalah hubungan keperdataan. Nah, kemudian proses kepailitan ini pemberesan atau kepengurusannya itu sudah ditentukan oleh undang-undang tentang KPKPU tersebut dilaksanakan oleh kurator. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa kalau misalkan kreditur itu adalah orang yang mempunyai suatu piutang karena suatu perjanjian. Nah, kalau misalkan debitur orang yang mempunyai utang karena suatu perjanjian tersebut. Jadi, kenapa sih perusahaan tuh dinyatakan dapat dinyatakan pailit itu karena debitur ini tidak mampu untuk mengembalikan uang dari kreditur. Kayak misalkan si kreditur menjadi nasabah misalnya itu ya di salah satu Heeh. koperasi. Nah, kemudian ketika dia itu menabung itu ada beberapa misalkan gini tuh, kenapa sih orang-orang itu kenapa nabung di koperasi, kenapa nggak nabung di bank? Itu sebenarnya pertanyaannya. Kenapa harus nabung di koperasi gitu? Karena koperasi itu tuh biasanya itu menawarkan bunga yang cukup besar. Jadi kalau misalkan bank itu paling banyak 0, ya tuh 0,1. Tapi Iya. kalau koperasi tuh itu bunganya itu bisa 13%, 11%, 16%. Jadi lebih Bisa di besar atas dari 10% ya. ya jadi masyarakat-masyarakat itu mesti akan memilih yang menguntungkan begitu. Jadi memilih koperasi Iya, sebagai tempat betul utama. sekali. Nah, kemudian kalau misalkan
prosesnya untuk syarat bisa diajukan suatu pilot, kita bisa lihat di pasal 2 tuh. Pasal 2 di Undang-Undang KPKPU tersebut. Dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Jadi kalau misalkan seseorang tuh ingin mengajukan perusahaan tersebut pilot, itu harus minimal 2 kreditur baru dapat Heeh. proses itu dapat diajukan. Jadi harus minimal 2 kreditur, kemudian harus adanya suatu piutang di dalamnya. Seperti itu. Itu dasar-dasarnya sih itu. Nah, kemudian dalam hal ini ada beberapa yang tidak diselesaikan oleh kurator. Biasanya karena yang berhubungan dengan perusahaan bursa efek seperti itu, penjaminan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan atau yang berhubungan dengan itu diselesaikan oleh kepada Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi nggak diajukan ke ada beberapa yang itu nggak diselesaikan oleh kurator tuh karena Heeh, seperti yang tadi. milikannya oleh negara seperti itu ya. Nah sebenarnya begini tuh, kalau misalkan kepailitan ini tuh, itu proses pengajuannya itu sampai selesai itu prosesnya 90 hari. Jadi nggak lama, prosesnya 93 90 bulan berarti. ya. Nah proses kepailitan ini pertama adalah permohonan ya tuh ya. Nah, setelah permohonan dari proses pilot ini minimal 2 kreditur. Nah, misalkan tuh ada nasabah yang menabung itu 5.000 orang. Ya. Heeh. Kemudian yang mendaftar sebagai kreditur dalam perkara pilot hanya 1.000 orang tuh. Nah, Iya, terus 4.000-nya ini dikatakan kreditur bukan? tetap dikatakan kreditur. Tidak tuh. Jadi kalau Kreditur. proses Oh, tidak 5 ya? kalau 5.000 yang menabung, kemudian yang mendaftar hanya 1.000, itu 4.000-nya itu dinyatakan bukan kreditur. Apakah Gitu. hak-haknya mereka juga ikut gugur? Nah, itu haknya mereka biasanya ikut gugur haknya. Karena dia tidak mendaftarkan dirinya sebagai kreditur. Nah, ketika proses pengajuan pilot ini diajukan tuh di pengadilan tuh ya, itu maksimal 2 hari itu sudah dicek tuh sama panitra itu dicek harus dilaporkan pada pengadilan bahwa ada proses pengajuan PKPU. Jadi sebelum pilot itu harus PKPU dulu tuh. Heeh. Nah, setelah Iya. PKPU diterima, maka disahkan hari itu menjadi PKPUS atau sementara gitu. Nah, kemudian setelah dinyatakan PKPUS tuh, itu dilakukan ini pendaftaran kreditur tuh. Jadi dilakukan pendaftaran kreditur. Misal ada 5.000 kreditur yang menabung, tapi yang daftar hanya 1.000, maka hanya 1.000 itu yang diakui sebenarnya. Seperti Tapi itu. misalnya aku tanya begini, Hmm. ini kan adalah upaya hukum. Semisal saya menabung di Koperasi X, ternyata saya ada di NTB. Di kemudian hari Koperasi X ini kayak semacam dia itu apa namanya mengajukan PKPU, tapi istilahnya saya tidak mendapatkan informasi bahwa ada istilah pendaftaran kreditur dan lain-lain dan saya melewatkan. Apakah kemudian terhadap hal tersebut saya ini memiliki hak gitu untuk menuntut kembali atau meminta kembali uangnya saya? Hmm. Halo? Jadi, halo, jelas tuh. Oh iya, jelas. Tadi Mbak Holly Hmm. bisa dengar pertanyaanku. Bisa tuh, bisa. Oke, 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 oke. Itu ketika putusan pengadilan itu kan sudah diajukan kemudian sudah turun PKPUS sudah dibuat Heeh. PKPUS itu nanti akan disiarkan di media jadi misal di koran di radio itu semua akan di share tuh. Nah, pengajuan proses PKPU itu harus di pengadilan niaga di mana objek dari misal ini apa namanya perusahaan yang sedang diajukan PKPU itu tersebut itu diajukan di pengadilan niaga di tempat itu ya tuh ya kan pengadilan niaga kita tahu hanya ada Iya, 5 di Indonesia. Nah, ketika iya. sudah PKPUS maka di-share di koran, kemudian pokoknya di media-media di-share. Nah, ketika seseorang tersebut tidak mengetahui sedangkan proses kepailitan sudah selesai, maka ada di situ ada beberapa upaya hukum itu kalau misalkan kepailitan tuh hanya ada PK tuh atau bisa diajukan ke gugatan lain-lain nanti Heeh. kalau misalnya ada nama yang salah, ternyata sudah mendaftar namanya salah atau
rekeningnya salah atau jumlah tagihannya salah. Nah, nanti bisa mengajukan ke gugatan lain-lain tuh. Atau bisa mengajukan ke PK. Jadi nggak ada kasasi, kepailitan nggak ada kasasi, langsung ke PK gitu. Nah, terus kemudian ketika sudah proses ini ya tuh, ketika sudah proses pendaftaran nasabah yang aku bilang tadi hanya ada 1.000, misalnya daftar 1.000, yang diakui hanya 1.000, meskipun kreditur yang aslinya ada 5.000 itu. Nah, ketika sudah proses pendaftaran itu, kemudian verifikasi tuh, proses verifikasi. Nah, Start verifikasi verifikasi. ada pra-verifikasi dan verifikasi. Kalau pra-verifikasi itu pencocokan. Jadi nanti si debitur ini, dalam hal ini adalah perusahaan, itu akan dipanggil. Mana data-data seluruh kreditur yang menabung, baik di tabungan, baik di kas, baik di deposito, itu semua akan diminta datanya. Nah, itu pada saat pra-verifikasi. Nah, pada saat udah diminta kan datanya, terus dicocokkan tuh. Karena kita sebagai tim dari misal kurator itu memiliki data dari kreditur, maka tugas kita adalah ngecek tuh. Sebenarnya data dari kreditur dan debitur itu sama atau enggak? Heeh. Nah, misalkan loh, rekening ini kok namanya ini. Nah, kemudian rekening ini kok jumlah tagihannya misal 100 juta di data kreditur, ternyata di debitur hanya 50 juta. Nah, nanti akan dipanggil pihak kreditur dan debitur ini yang benar yang mana. Nanti akan ketahuan semua tuh di data itu. Jadi yang punya data itu kuratornya nanti. Nah, setelah itu, setelah dirasa sudah selesai pra-verifikasi, kemudian ada penjadwalan dari pengadilan tuh. Kan sudah ditentukan tanggalnya. Mm-mm. Penjadwalan itu untuk melakukan verifikasi atau pencocokan hutang dan perdamaian gitu. Nah, pada saat pencocokan itu nanti di pengadilan itu harus tanda tangan yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan tanda tangan atau bisa diwakili kuasa hukumnya bahwa ini atas nama ini, data dari kreditur segini jumlah tagihannya, data dari debitur jumlah tagihannya segini, kemudian data ini benar atau enggak, kalau benar tanda tangan tuh. Jadi kedua belah pihak harus Oh menyepakati. iya. Kemudian kalau misalkan data sudah masuk di verifikasi itu, data verifikasi, kemudian si kreditur nggak tanda tangan atau nggak datang misal di pengadilan ya tuh, itu tidak masalah tuh. Yang penting debitur menandatangani kesepakatan data itu. Nah, yang penting perusahaan itu atau koperasi itu menangani bahwa ini benar data jumlah tagihan dari kreditur dan debitur adalah sejumlah ini, gitu tuh. Nah, nanti ketika sudah selesai pencocokan tuh ya, sudah ditandatangani tabungan, misalkan deposito, kemudian kas bank akan ditanya tuh oleh hakim pengawas. Jadi nanti kan ada 3 hakim pengawas, Heeh. kurator dan nanti akan ditanya apakah ada perdamaian begitu. Oh iya. Nah, setelah Terus. kalau misalkan dia menjawab ada, saya ingin mengajukan perdamaian. Nah, kalau ingin mengajukan perdamaian itu bisa melakukan misal perpanjangan waktu atau tidak terima dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah saya tidak ada perdamaian, ya sudah langsung masuk ke proses pilot. Nanti akan diputus bahwa perkara dengan nomor ini PKPU dengan nomor ini akan diganti menjadi pilot seperti itu. Jadi nanti penomorannya yang PKPU itu akan diganti ke pilot proses pilot gitu tuh. Nah, ketika sudah masuk proses pilot itu daftar lagi tuh, daftar lagi. Jadi kreditur yang sebelumnya daftar di PKPU, kalau di kepailitan kan sudah PKPUS sudah menjadi PKPU tetap, ya kan? Iya. Nah, ketika masuk di kepailitan kan masuk kepailitan kalau tidak ada perdamaian kan? Nah, ketika masuk di kepailitan itu nanti tuh, itu daftar lagi dari awal gitu. Jadi nama-nama yang sudah terdaftar masuk database itu tetap harus mendaftar lagi. Nah, terus pertanyaannya pasti begini tuh, bagaimana dengan orang yang tidak mendaftar di PKPU, kemudian daftar di kepailitan, bisa nggak? Nah, gitu kan pertanyaannya. Iya kan mau yang praktik, jadi tahu pertanyaan yang tepat itu yang mana. Iya, jadi mesti pertanyaannya loh, saya kemarin nggak daftar PKPU, terus kepailitan saya boleh daftar nggak? Nah, jawabannya boleh, tapi nanti akan dibedakan. Jadi nanti ada data sendiri bahwa nama ini telah melakukan pendaftaran pada saat PKPU. Nama ini belum melakukan pendaftaran saat PKPU dan langsung mendaftar pada proses pilot gitu. Tapi misal gini Mbak Hol, aku mau tanya, aku potong ya.
Berapa? misalnya ada nama yang didaftarkan atau mendaftarkan dirinya itu setelah apa namanya setelah PKPU tetapkan setelah ditetapkan oleh hakim adanya PKPU tetap. Nah, apakah kemudian nanti akan ada proses pencocokan lagi atau verifikasi lagi ataukah kemudian penandatanganan, pengakuan dan lain apakah akan ada mekanisme seperti itu lagi yang dilakukan antara kreditur dan juga debitur? Ada lagi, jadi nanti diulang lagi tuh prosesnya. Jadi yang Berarti membedakan pengulangannya itu terhadap kreditur tambahan itu saja ya? semuanya, semuanya akan Oh, dari dicocokkan awal lagi juga gitu? dari awal. Jadi nanti nama-nama yang sudah terdaftar, misal nama sebelumnya 2.000 orang yang sudah terdaftar ya itu ya. Nanti 2.000 tuh Mm-mm. daftar lagi. Nanti ketambahan mungkin yang baru 500, yang daftar kepailitan 500 orang. Ya sudah, nanti mereka itu mendaftar dari awal lagi tuh. Terus setelah mendaftar dari awal lagi, kemudian pencocokan lagi tuh. Gitu. Terus verifikasi dan lain sebagainya sampai pada proses pilot. Nah, ketika proses pilot ini tuh itu dilakukan lelang, ya kan? Jadi harta dari harta dari ini debitur itu semua akan digali tuh sama kurator. Jadi tugas kurator tuh untuk melihat aset-aset mana saja yang disimpan oleh debitur gitu. Nah, ini ada salah satu koperasi di Banyuwangi, itu asetnya ada yang di luar negeri misalkan ya. Ada yang di luar negeri, Oh, kemudian ada yang asetnya itu misal ternyata ada dia buka restoran tuh koperasi itu di Surabaya. Kemudian ada yang buat misal kos-kosan atau apa, itu nanti akan kena sita. Namanya sita umum. Namanya sita umum. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan gini tuh, ini apa namanya harta harta dari debitur ini dijual sendiri oleh debitur dan sedang proses tahap penjualan dan ternyata sudah ada yang melakukan transaksi jual beli dengan debitur tuh untuk mengganti heeh. utang-utang. Nah, itu gimana kalau misalkan proses pilot sedang diberlakukan sedangkan jual beli itu sudah berlangsung, sudah diberlangsung. Nah, jawabannya adalah jual beli itu akan dibatalkan tuh. Jadi 1 tahun transaksi sebelum kepailitan itu ada. Jadi 1 tahun transaksi dari debitur itu semua akan dibatalkan. Oh, Paham misal maksudnya? gini Mbak Hol, misal aku paham, aku paham. Misal begini, misal aku dalam tahun ini misal ada perusahaan X ini dalam tahun ini mungkin saja dia tuh mengalami permasalahan di pendanaan atau modal, kemudian dia menjual beberapa dari asetnya dia, aset ataupun ya aset lah gitu. Hmm. Nah, dari situ, apakah kemudian perjanjian misal sudah ada perjanjian jual beli, lalu kemudian 4 bulan kemudian saya mengajukan pilot. Tentunya kan kata Mbak Holi kan tadi kan semua perjanjian jual beli itu dianggap tidak sah ya, dianggap tidak sah. Tapi bagaimana tuh dengan kepastian misalnya terhadap misal dia sudah melakukan jual beli terhadap pihak kedua yang melakukan pembelian. Terus pihak kedua ini dalam artian sudah mendapatkan untung dan lain-lain. Apakah kemudian dapat apa namanya meminta ganti rugi ke apa namanya ke perusahaan yang mengajukan pilot tadi. Paham. Oh, ini sebentar tuh, ini dari teman-teman banyak yang mulai gabung. Ini kan nggak enak kalau nggak disapa. Silva, halo. Kayaknya ribut banget ya minta disapa. Terus Triana Kurnia Putri. Jadi gini tuh, kalau misalkan eh, aset ini ternyata sudah dijual, ya kan? Ternyata sudah dijual 4 bulan sebelum ada proses pilot. Nah, si pembeli itu ternyata sudah dapat untung. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tetap si pembeli itu juga harus tunduk pada putusan pengadilan. Jadi dia harus tunduk pada putusan pengadilan. Ketika dinyatakan perusahaan itu sedang dalam proses PKPU dan ternyata sudah masuk pilot, maka dia harus tunduk di pengadilan. Jadi semua transaksi itu akan harta itu harus diminta lagi. Harta itu harus diminta lagi oleh kurator. Nanti kurator itu akan mengambil kayak proses transaksi jual beli itu akan dikembalikan lagi ke kurator. Jadi selama satu Iya, tahun transaksi. dikembalikan ke tahap awal sama seperti tidak ada proses jual beli lagi ya. Iya benar, kan nggak ada Iya, aku proses jual beli paham. tunduk itu. Nah,
nanti pada saat itu dilelang. Jadi nanti akan dilelang tuh. Jadi aset-aset itu semua akan digali. Lah, terus ini tuh pada saat praverifikasi tuh, aku lupa menyampaikan pada saat proses praverifikasi itu nanti semua kreditur tuh akan ditanya tuh. Akan ditanya bahwa Heeh. kira-kira aset mana saja yang belum dipaparkan oleh debitur. Nah, nanti kreditur ini juga punya hak untuk menggali itu tuh. Jadi dia punya hak untuk melaporkan bahwa oh ternyata ada aset di sini loh, ternyata yang belum disampaikan oleh debitur. Nanti kreditur punya hak Iya. untuk itu. Nah, untuk menyampaikan bahwa ternyata ada aset di sini yang belum tersampaikan oleh debitur. Nanti itu berlangsung pada saat praverifikasi itu. Begitu. Mbak, aku mau tanya nih, aku potong ya. Misal contoh ya, sebenarnya permasalahan berkaitan dengan kejujuran dari debitur itu sebenarnya kan banyak sekali terjadi kan, seperti contoh yang sampean bilang bahwa sampai kreditur itu diberikan hak untuk menyatakan ataupun memberikan informasi bahwa masih ada aset yang belum tersampaikan. Jadi berarti memungkinkan bahwa ada ketidakjujuran dari debitur untuk menyatakan ataupun memberitahu berkaitan keseluruhan asetnya. Ada nggak sih sanksi terhadap debitur yang demikian? Nanti yang mungkin bisa ditambah apa namanya? Ditambah ganti ruginya harus ditambah atas ketidakjujuran atau kayak gimana? Nah, sebenarnya gini tuh, kalau yang terjadi saat ini sedang ditangani ya tuh ya, kami dan teman-teman di kantor itu sebenarnya begini, ada kreditur itu yang gini tuh, dia itu punya lahan berpuluh-puluh hektar, ya kan? Tapi Iya. logikanya begini, dia menjadi pengurus, dia menjadi seorang pengurus, misal gajinya 5 juta, kok bisa beli tanah berpuluh-puluh hektar? Nah, itu nanti akan ketahuan. Iya. Dari situ tuh kemudian eh, ternyata uangnya tuh buat beli rumah tuh. Nah, buat beli rumah terus ketika ditanya, ini harta dari perusahaan misalkan, kenapa kok bisa dibuat rumah? Debitur bilang, ini rumah ini atas nama anak saya, bukan rumah saya. Nah, biasanya harta-harta dia itu akan dialihkan ke orang lain tuh. Jadi diatasnamakan oleh orang lain. Nah, itu Heeh. yang terjadi. Jadi kayak misal aku ini pengurus dari koperasi. Aku ternyata udah ngambil uang gitu. Supaya aku nggak ketahuan, tak atas namakan Ratu. Nah, itu nanti akan tetap ketahuan tuh. Jadi dia melakukan jual beli. Jadi selama dia itu 1 tahun atau sebelum-sebelumnya itu akan terlihat semua keuangan dia beli apa saja. Kemudian pengeluarannya apa saja. Pengeluarannya itu kalau dikira-kira dengan gajinya itu masuk akal nggak gitu. Nah, nanti akan ketahuan semua. Nah, biasanya tuh ya, karena tidak jujurnya seseorang pengurus itu, nanti yang diajukan pilot itu bukan hanya badannya, tapi badan dan perorangannya. Kan kalau subjek hukum kan dan hukum dan perorangan. Jadi karena tidak jujur maka kami sebagai kreditur tidak melakukan kepailitan terhadap badan hukum kamu, tapi kami akan melakukan kepailitan terhadap badan hukum dan juga kamu gitu. Biasanya gitu konsekuensinya kalau misalkan tidak mau jujur itu gitu. Atau biasanya debitur ini yang terlalu jujur, jadi dia mempilotkan dirinya sendiri karena sudah tidak mampu untuk melakukan ini manajemen perusahaan, biasanya ada seperti itu. Gitu. Jadi konsekuensinya biasanya dia ikut dipilotkan juga, apalagi kalau misalkan ternyata asetnya tidak mencukupi itu, sangat-sangat tidak mencukupi. Itu biasanya dapat melakukan ini juga apa dia dilakukan diajukan pilot juga seperti itu. Kalau misalkan di Dompu ada tuh permasalahan yang misalkan perusahaan itu sudah nggak mampu lagi ada. Kalau di Dompu itu industrinya ini ya lebih ke pertanian. Kak, kalau di sini lebihnya ke pengembangan pertanian, sumber daya alam. Cuman satu ada perusahaan gula, perusahaan tambang, perusahaan jagung, perusahaan tembakau, tapi ya memang itu dia lebih terfokus. Tapi selama ini belum ada sih ada cerita ataupun ada isu-isu bahwa perusahaan mengalami kayak apa namanya apa namanya
tidak melaksanakan kewajibannya atau kemudian bangkrut atau kemudian pilot dan lain-lain isunya belum ada dan alhamdulillah masih berkembang. Tapi ya jujur kalau misalnya kita lihat di Dompu sendiri tingkat investasinya masih rendah. Jadi perusahaan masih terbatas ya tidak terlalu banyak juga sih makanya tidak terlalu ada isu seperti yang bahwa ditangani dan lain-lain. Mungkin yang sering terjadi ya penggelapan saja sih terhadap pengurus ataupun karyawan-karyawan di suatu perusahaan mungkin itu lebih sering terjadi. Sama permasalahan yang sering terjadi ya permasalahan antara masyarakat sama perusahaan kayak masalah hak atas tanah dan lain-lain. Mungkin seperti itu sih yang sering terjadi di Kabupaten Dompu kalau menurut aku ya. Nah, Lebih tadi ke kan sebenarnya kalau iya mengenai sih tanah, belum sampai ke tahap yang ditangani Mbak Holly, belum sampai ke pelitan, belum sampai merugi dan lain-lain. Alhamdulillah, malahan perusahaannya di sini alhamdulillah berkembang karena memang peluangnya itu masih banyak sekali. Jadi Mbak Hol, aku sekalian mau tanya nih, sebenarnya kan kalau tadi kan sebenarnya kita kan sharing session masalah bagaimana pengalaman Mbak Holly dalam menangani kasus kepailitan. Tapi alhamdulillah Mbak Holly menjelaskan dan juga memberikan ilmu dan juga pengarahannya ya Mbak Holly ya. Senang sekali aku rasanya. Nah, terus gini Mbak Hol, sebenarnya kalau aku lihat kan Mbak Hol kan cuma beda setahun kan sama aku. Mbak Hol yang angkatan 2015, aku 2016, lulusnya 2019, aku lulusnya 2020. Tapi kalau aku lihat, kok bisa ya Mbak Holly itu dari sekarang bisa langsung tangani kasus kepailitan ataupun menjadi bagian dari yang menangani kepailitan. Itu tentunya menurutku tuh, wah gila sih orang ini bisa langsung ya menangani kepailitan. Padahal kalau aku lihat PKPA juga baru setahun kemarin, untuk kepailitan sendiri itu kan harus ada profesi lagi, profesi lanjutan kehususan advokat pengacara yang apa namanya melakukan pendidikan khusus lagi setelah dia menjadi advokat. Nah, menurut Mbak Holly, aku ingin tanya dari Mbak Holly sendiri apa sih kendalanya gitu bagi Mbak Holly untuk advokat muda baru terjun belum disumpah juga ya kalau nggak salah ya belum genap 25 tahun udah nanganin kasus pilot. Apakah susah, menyulitkan bagi Mbak Holly, ataukah Mbak Holly merasanya biasa aja lah, aku udah terbiasa kerja di bawah tekanan gitu ta? jadi jadi kalau misalkan kerja di bawah tekanan itu kalau karena gini, pilot itu kan ada waktunya tuh. Jadi eh, waktu segini kamu harus selesai. Kejar-kejaran ya sama waktu. Benar, kejar-kejar. Jadi waktu segini proses pendaftaran harus ditutup. Waktu segini Iya. proses pengajuan dari PKPU dan Kepelitan tuh harus ditutup. Nah, itu biasanya itu tuh yang permasalahannya itu yang agak bikin agak stres di sana. Nah, gitu. Permasalahan di sana yang agak susah. Hmm. Nah, kalau misalkan Tapi aku kerja mau di bawah. Hmm, tapi aku potong ya. Misal gini, tadi kan ada waktu yang ditentukan untuk penanganannya kan 90 hari. Kalau lewat 90 hari kenapa? Implikasinya apa? nggak bisa tuh, harus 90 hari. Jadi 90 hari harus putusan pengadilan. Karena kenapa kepailitan itu sebenarnya, kenapa kepailitan itu dikasih jangka waktu? Karena kalau nggak dikasih jangka waktu nggak selesai-selesai tuh. Kepailitan itu kan banyak sekali kayak misalkan krediturnya banyak. Kemudian nanti belum proses pendaftaran, verifikasi, pencocokan, perdamaian, putusan, balik lagi kepailitan. Terus kemudian lelang. Nah, kalau misalkan tidak dikasih jangka waktu, itu prosesnya akan cukup lama seperti itu. Nah, kemudian Oh gini tuh, iya. zaman dulu, zamannya Hotman ya, kalau zamannya Hotman, iya, itu kurator itu tidak dibatasi tuh. Apalagi waktu itu Orde Baru itu kan pada saat itu masih krisis moneter. Jadi banyak perusahaan yang kolaps kan pada saat Heeh. itu. Itu dia panen. Jadi Iya. kalau dulu kurator itu tidak dikasih, kamu harus selesaikan perkara pilot segini. Enggak tuh. Enggak. Tapi kalau sekarang tuh, kurator sekarang berdasarkan undang-undangnya itu maksimal harus 3 perkara. Dalam satu Enggak boleh tahun. dalam 1 tahun. Kalau misal 1 tahun itu tidak selesai, ya tuh ya, kalau misal tidak selesai, maka tahun berikutnya itu dianggap dia sudah melaksanakan proses pilot 1 kali, gitu. Paham maksudnya? eh Kalau misal kurang tahun paham, ini, kurang paham. jadi kayak misalnya gini, tahun 2019 aku misalnya kurator
menangani proses pilot, gitu. Nah, Heeh. ternyata pada tahun 2019 menangani proses pilot, ternyata pilot A, perusahaan A, ternyata pada tahun 2020 perkara itu tidak selesai itu. Nah, di situ dinyatakan bahwa kurator itu sudah menangani proses pilot A pada tahun 2020. Padahal proses itu diajukan, perusahaan A itu diajukan pada 2019. Paham maksudnya? Iya, paham-paham. Tapi aku mau tanya dikit, Mbak Hol. Tapi kalau misalnya dari sekian contoh ya, jangka Mm. waktu 90 hari. Terus dalam penyelesaian ini dalam jangka 90 hari ternyata kantor hukum ataupun kuratornya itu tidak mampu menyelesaikan dalam jangka 90 hari. Apakah kemudian nanti itu ada semacam surat peringatan ataukah kemudian kuratornya dikasih sanksi bahwa atau mungkin dicabut izinnya? Nggak ada Itu tuh. bagaimana? Nggak ada. Seperti itu nggak ada. Jadi nanti biasanya itu lama dilelang tuh. Jadi nanti biasanya kalau Oh gitu. misalkan lama terus kemudian kena sanksi nggak ada sanksi. Cuman lamanya biasanya di proses lelang. Jadi aset ini laku atau enggak gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau misalkan aset A, misal sawah segini atau tanah segini tuh ya, atau ada toko tuh, jadi toko swalayan itu juga bisa juga nanti akan dijual seisi-isinya gitu. Jadi akan dijual seisi-isinya, kemudian laku enggak. Nah, biasanya yang membuat lama deposit kepilotan itu ya di tahap lelang itu. Laku atau tidaknya aset itu untuk kemudian diambil apa itu namanya hasil penjualannya itu akan diambil untuk membayar hutang-hutang itu biasanya lama di proses lelang itu. Karena kan belum tentu laku dan Iya, iya, iya. biasanya harga itu kan harga dari tanah yang proses pilot dengan yang tidak proses pilot itu beda tuh. Biasanya kalau misalkan seseorang itu kalau misalkan beli di aset yang ada tulisannya biasanya pengumuman, kemudian lahan ini atau aset ini sudah disita oleh kurator. Nah, biasanya harganya agak sedikit lebih di bawah daripada yang tidak proses pilot. Prakteknya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau konsekuensinya nggak ada atau teguran nggak ada. Situ tuh. Nah, kalau Oh di iya, bawah Mbak. tekan jadi sebenarnya karena dulu kan kuliah di Surabaya, jadi masih belum kayak praktek yang seperti ini karena dulu juga pernah di LBH. Nah, kemudian pas karena ada COVID ini kebetulan pulang kampung di Banyuwangi terus bantu-bantu di kantor hukum, ya sudah ternyata ada proses pilot. Nah, terus kemudian langsung berjalan sampai sekarang gitu tuh. Kalau disumpah belum, masih umur 23 sekarang kan disumpah harus umur Bener 25 ya. 23. Iya, 22. Oh, masa sih 22. 22 kok lebih muda ya? Malahan aku mau komplain ke 24 ya. Ya 22 tuh, belum 23 loh tuh. Oh iya Nah, ya, ini Desember ya. nanti kalau apa namanya? Nanti kalau sudah umur 25, sudah ada modal kan membuat ini tuh, kantor hukum Dames Juris. Enggak lah. Partnernya aku Ya, kan. Partnernya apa? aku kan. Iyalah, Partnernya harus aku kan. kan ini tuh, pemiliknya dua orang. Terus gini Mbak Hol, aku mau tanya nih ya. Tadi kan ada jelaskan, sebenarnya kan ada tantangan tersendiri kan sama Mbak Holi. Tapi ada nggak sih tantangan sendiri bagi Mbak Holi gitu menyelesaikan kasus pilot, warawiri, bertemu dengan orang-orang yang bisa dibilang apa ya sangat banyak gitu loh. Dalam satu hari saja bisa ketemu 100 orang, bisa Ya, ngurusin data yang bersumber dari 100 orang. Ada nggak sih kekhawatiran di tengah pandemi gini nih? Aduh, bisa ketular COVID nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu? ya ada jadi sehari itu tuh minimal itu oh nggak ada 100 tuh lebih lebih jadi lebih dari 100. Ada yang satu advokat itu memegang misal 1.000 orang, ada yang Ya. satu advokat memegang 200 orang. Jadi terkadang itu yang bersangkutan datang sendiri atau biasanya yang bersangkutan datang sendiri atau diwakilkan oleh penasihat hukumnya gitu. Terus kemudian ya harus ini sih, harus benar-benar jaga kondisi apalagi musim Covid ya tuh ya. Jadi ketika di situ harus ada jaraknya tuh. Harus pakai masker juga kalau misalkan proses pendaftaran itu. Kan sebenarnya kan kalau misalkan di pengadilan itu kan juga ada banyak sidang yang online kebetulan.
Jadi waktu kami melakukan proses sidang dari kepailitan ini kemarin terakhir itu putusan itu alhamdulillah tidak terlalu banyak yang di pengadilan karena banyak yang online kan. Kalau kepailitan kan datang sendiri yang bersangkutan, jadi kayak ramenya itu harus benar-benar harus menjaga banget, apalagi stresnya, terus kemudian di bawah tekanannya tuh tinggi banget tuh, datang-datang ada yang emosi karena uangnya kan sudah habis. Nah itu harus Heeh. pintar-pintarnya kita mengendalikan emosi, pikiran yang tenang, sikap yang tenang tuh penting banget, apalagi di dunia hukum. Oh Seperti iya, yang itu. bahal-bahal ya, ya. Aku paham. Mm. Terus ini Mbak Ratu sekarang kesibukannya apa ini? Kalau ditanya kesibukan, aku jujur ya, aku malu mau jawabnya apa. Tapi untuk kesibukan sekarang nulis-nulis. Tapi aku nggak mau aku cerita mau nulis tentang apa. Tapi untuk kebutuhan publikasi dan lain-lain, ada juga beberapa project. Tapi nggak usah diceritakan ya. Oh iya, aku Iya. juga mau nanya nih Mbak Holia, berhubung tadi kan ada bagi-bagi cerita, Mbak Holi Hmm. sharing cerita bahwa di saat yang bersamaan juga lagi ngerjain tesis. Jadi ada nggak sih gara-gara ngerjain pilot, ngurus pilot berlebihan, terus aduh ketinggalan tesis, ketinggalan bimbingan, atau dimarahi dosen pembimbing nih nggak ngelakuin apa namanya, tidak melakukan bimbingan, apalagi kan tesis nih ketemunya Pak Herlambang ya. Dengar kabar Iya. ketemu Pak Herlambang. Iya, Pak Herlambang. Jadi kebetulan kemarin itu sebenarnya kebetulan itu baru ini tuh kayak pengajuan pra proposal. Jadi kita mengajukan pra proposal sampai ke latar belakang, garis besar latar belakang, kemudian judul dan rumusan masalah seperti itu. Nah, terus ada beberapa masukan juga dari dosen pembimbing. Terus sekarang lagi proses revisi, persiapan ini seminar proposal, proses persiapan seminar proposal gitu. Nah, tapi kalau misalkan mengganggu sih tergantung kita ya, karena pagi sampai sore kadang lembur tuh sampai jam 10, jam 11 tuh kadang masih proses ini pendaftaran atau orang-orang ke kantor, kadang ada yang di rumah. Cuman mengganggu atau tidaknya kan tergantung dari kitanya. Masih ada jam 11 sampai jam 5 pagi mungkin kalau mau mengerjain. Iya. Hmm. Tapi jujur ya, waktu istirahatnya benar-benar kekuras nggak sih selama mengerjakan kasus-kasus pilot seperti ini? Iya, bener terkuras tuh. Kalau kalau soal istirahat ya pasti terkuras banget tuh. Apalagi kan lembur. Kalau diselesaikan tepat waktu dari jam nggak akan selesai nih proses pendaftaran ini. Jadi kalau dikatakan uh, capek sih ya, ya capek, capek. Cuman ada rasa senang tuh. Maksudnya membantu orang lain, membantu kreditur yang kesusahan dan lain sebagainya itu seperti ada sesuatu yang membuat rasa lelah itu hilang gitu tuh. Jadi mereka senang, data sudah terverifikasi, oh sudah masuk database, itu ada kesenangan dari mereka, itu membangkitkan semangat gitu sih. Kalau Dari bagi ucapan sebenarnya terima kasih aja itu udah seneng banget. iya tuh. Terima Topikku kasih. jatuh malu, sorry ya. Iya, sering diskusi nih tuh, cuman beberapa Mbak Hol mungkin itu dulu waktu ya. lalu. Sebenarnya Hmm, ceritanya Mbak Hol itu bisa jadi apa ya, pembelajaran bagi aku sendiri. Siapa tahu di kemudian hari aku diberikan oleh Allah untuk kesempatan untuk menjadi advokat. Siapa tahu nanti aku bisa berguru sama Mbak Holi, bisa belajar dari cerita-cerita Mbak ini Holi. Dan betul. alhamdulillah nggak terasa kita udah hampir 1 jam ya kita sharing, walaupun mungkin lebihnya interaktif berdua. Tadi juga ada yang mau tanya tapi nggak tahu Mas Silva kemana tadi mengajukan pertanyaan tapi udah live ya orangnya, itu memang agak aneh. Nah jadi buat teman-teman semuanya sekian mungkin ini dulu diskusi kita tentang sharing session tentang bagaimana kedepannya tentang pengalaman mengerjakan kasus-kasus kepailitan. Nah, untuk selanjutnya mungkin 3 hari ke depan kita akan kembali menghidupkan kembali kontennya kita yang bertemakan tentang Taman Ide. Jadi di bagian ini kita akan lebih Hmm. mengupas tentang disertasi, Terus mengupas tentang tesis, mengupas tentang skripsi-skripsi ataupun tulisan-tulisan lainnya yang memang itu
Iya.